Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bu Am? Alhamdulillah sehat, Bu. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah senang banget, Bu. Senang tapi agak deg-degan begitu. Karena mau disupervisi sama Bu Rizka. Deg-degan ya. Rasa takut, Bu Am. Santai, yang penting serius. Siap. Bu Am ini menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana. Di sini kan ada 3 ya. Hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin mengembangkan kemampuan saya pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Berarti Bu Am menginginkan saya untuk mengamati di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot nih. Iya, Bu. Bagaimana penilaian Bu Am sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini? Saat ini saya merasa masih ada di skala 4. Di skala 4 di proses Di pertanyaan. di pertanyaan yang berbobot ya. Terus apa harapannya setelah observasi ini yang Bu Am inginkan? Saya berharap setelah adanya observasi ini saya mampu meningkatkan dalam hal kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dari sebelumnya. Gitu. Mulai tadi dari tadi itu kan Bu Am ada di skala 4 Ya. Terus yang ini harapannya ingin meningkatkan ya. Bagaimana kalau saya mendengarkan langsung kegiatan coachingnya Bu Am kali ini? Ya, Ya, monggo tak apa-apa. monggo Bu Am. Makasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Senang sih, ada juga gitu. Semuanya separuh Bu Nur. Lah ya itu tuh, karena itu saya bertemu Bu Amina. Gak usah takut Bu Nur, santai aja ya. Saya hanya butuh waktu 15 menit untuk ngobrol sama Bu Nur. Untuk obrolan kita kali ini Bu Nur, yang ingin diceritakan oleh Bu Nur pada saya itu apa? Kali ini saya ingin menceritakan tentang kondisi di sekolah. Jadi di sekolah itu setiap bulannya mesti saja ada siswa yang berangkat. Itu alasannya sih ada yang alasan ini, ada yang alasan keluarga, ada yang alasan motivasi belajarnya rendah, ada yang keluarga. Jadi Bu Nur saat ini galau ya Bu. Betul Bu, makanya kadang gimana ya bisa ditemukan solusi apa enggak, ini saya mikirnya begitu Bu. Kalau memikirkan makin hari kok makin banyak gitu ya Bu. Iya, yang beropot sehingga melibatkan yang lain-lain juga. Ya. Ini rencananya ke depan Bu Nur, Iya. untuk mengatasi siswa yang makin hari makin meningkat tingkat dropouts-nya ini, rencananya Bu Nurnya apa? Rencana ke depan yang ingin saya lakukan adalah saya akan berkoordinasi dengan kesiswaan bukan saya di situ negeri biasa yang kompeten di dalamnya, SOP-nya, tanggung jawab penuhnya sebetulnya di kepala sekolah bersama siswa. Saya kan hanya orang yang merasa galau saja, yang peduli di situ. Sehingga saya akan mengusulkan kepada sekolah untuk meminimalisir angka dropout dengan cara yang pertama kelas minimalkanlah jam kosong. Jangan kalau bahasa anak-anak itu jam kos, sehingga mungkin dari sisi itu anak-anak merasa jenuh. Atau juga ada laporan dari orang tua, dari anaknya ke orang tuanya, sekolah saya sering kosong Pak, saya malas sekolah. Mungkin bisa seperti itu. Sehingga saya akan mencoba berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk meminimalkan jam kos. Selain itu, saya juga akan menyampaikan kepada wali kelas agar baik-baik hubungannya dengan sementara yang. Jadi rencananya ke depan Bu Nur akan mengusahakan dan mengusulkan bagaimana caranya jam kos ini minim ya Bu ya. Dan kita ditambah kegiatan. Ya. Untuk melaksanakan rencananya Bu Nur ini, siapa yang bertanggung jawab kira-kira di
kan punya tangan kanan ya, di antaranya adalah waka-waka. Waka-waka yang menangani siswa itu adalah waka siswa. Selain itu, kan ada wali kelas juga ya. Wali kelas itu kalau di sekolah karena ganti orang gitu ya, sehingga dengan wali kelas itu mungkin bisalah berkomunikasi yang baik ketika ada masalah, sehingga solusi dari masalah itu bukan contoh, tapi menyampaikan apa yang disampaikan di persoalannya, apakah persoalan pribadi, apakah persoalan keluarga, itu dikomunikasikan dengan wali kelasnya, sehingga wali kelas itu menyampaikan juga ke pihak sekolah, dan sekolah nanti memberikan solusi dari apa yang disampaikan oleh. Jadi anak ini lebih terbuka ya Bu. Harapannya kepada wali kelasnya, anak-anak ini lebih terbuka daripada hanya guru pengajarnya Bu. Kalau wali kelas itu kan namanya wali gitu ya, kalau wali itu kan mengganti kan begitu, harapannya seperti itu. Dan mungkin dengan adanya kedekatan antara wali kelas dan anak-anak ini bisa membuat anak-anak lebih terbuka menyampaikan masalahnya seperti itu. Seperti itu harapannya seperti itu. Untuk rencananya Bu Nur ini, kira-kira kapan dilaksanakan? Saya akan melaksanakan dalam 2 minggu ini, maksimal 1 bulan lah, karena angka droplet itu mesti dilihat dari akhir bulan. Jadi akhir bulan ini akan melihat perkembangannya dari bulan kemarin dan bulan ini lebih atau keharapannya bulan ini tidak ada yang drop. Harapannya seperti itu, dengan melakukan usulan sosialisasi kepada wali kelas, memberikan motivasi belajarnya kepada siswa. Jadi targetnya Bu Nur dalam bulan ini ya Bu ya? Angka sebulan. Kira-kira nanti saya akan ingin mendengarkan ceritanya Bu Nur ini kapan? Di akhir bulan ini. 1 bulan tadi ya, 1 bulan. Ya, saya tertarik sekali Bu Nur dengan ceritanya Bu Nur ini, dengan rencana yang akan dilaksanakan. Jadi nanti kita bertemu di bulan depan berarti ya Bu ya? Kita bertemu di bulan depan, saya akan menceritakan hasil dari rencana saya. Saya ingin banget Bu mendengar ceritanya Bu Nur ini, ataukah berhasilkah ataukah masih ada kendala di sana. Ini yang terakhir Bu Nur, dari kegiatan coaching ini Bu Nur, yang dirasakan Bu Nur itu apa? Pada saat ini Ya sekarang ini saya jelas merasa lega Bu, karena saya ada menunjukkan yang selama ini saya galau, menunjukkan bagaimana siswa nanti kalau habis bukan tidak sesuai dengan kuotanya di kelas, terus akan menimbulkan persoalan yang lain. Juga saya lega sekali Bu, bisa berkeluh kesah dengan itu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur. Nanti sampai ketemu di bulan depan ya Bu Nur. Iya, Bu. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Seru sekali ya percakapannya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching kali ini? Jenengan menilai dirinya sendiri. Saya menilai saya saat ini Bu lebih meningkat ya Bu menurut saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot daripada sebelumnya. Kenapa Bu Am bisa berpikir seperti itu? Karena tadi saya berusaha menyimak dengan penuh ya, sehingga apa yang diceritakan oleh Coach saya serap dengan betul, sehingga keluarlah pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada Coach. Gitu ya. Bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya Bu Am? Monggo Bu, silakan. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching ya, sangat bagus ya, terjadi interaksi antara coach dan coachee ya. Terus begitu Bu Am juga pertanyaannya sudah berbobot, terus tadi itu juga bertanya dijawab dengan baik juga oleh coaching. Sudah baik dan sudah memenuhi standar ya. Bagaimana perasaan Bu Am kalau saya sampaikan kalau ini tadi coachingnya itu sangat bagus, bagaimana? Ya terima kasih Bu ya. Memang kalau menurut saya itu
sudah cukup ya Bu, cukup bagus, tapi saya masih butuh belajar lagi Bu, karena tadi ada sempat yang saya sempat berpikir, karena pertanyaan itu apa yang akan saya tanyakan itu masih butuh berpikir keras Bu. Disitulah saya merasa bahwa saya itu masih kurang dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Benar sekali. Saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi Bu. Misalkan tadi saat bertanya agak rileks jangan agak benar takut nah. Kayak benar tadi agak grogi gitu kelihatannya ya, lebih diperhalus lagi bahasanya ya. Jangan seperti kayak mau marah gitu terus pada waktu itu kan pertanyaan yang berbobot jangan diulang lagi kalau sudah itu jangan diulang lagi. Terus rencana tindak lanjutnya apa Bu Am? Tindak lanjutnya sesuai apa maksudnya dari Bu Rizka tadi, saya akan lebih belajar dan lebih meningkatkan kompetensi saya, khususnya merilekskan saya Bu ya, mungkin lebih banyak senyum sehingga tubuh saya tidak takut dan tidak mengulang-ulang apa yang saya ingatkan pada diri. Jadi diskusi kita ini ya Bu Am, apa yang sudah terbayang yang akan dilakukan oleh Bu Am, terus siapa saja yang bisa membantu, di mana dan kapan waktunya gitu Bu Am. Bayangan saya ini saya akan belajar dengan cara itu melihat video, baca materi tentang kompetensi coach ini ya Bu, dan nantinya akan saya latih, akan saya asah kemampuan ini di sekolah Bu, yang membantu saya ini mungkin termasuk jalan saya. Saya tulis ya nanti ya, ini kan nanti sekarang saya tulis Bu Am juga nih. Jadi nanti kalau misalkan ada supervisi lagi, Bu Am bisa memperbaiki mana-mana yang kurang gitu. Sebagai penutup ini ya, yang paling terakhir Bu Am, bagaimana perasaannya Bu Am setelah saya supervisi kali ini? Perasaan saya lega Bu. Yang mulai pagi-pagi saya menunggu Bu Rizka itu deg-degan, grogi, yang namanya kata supervisi itu sudah terkait erat dengan menakutkan ya Bu. Ternyata Bu Rizka tidak sama sekali tidak menakutkan. Nah selain itu saya ada masukan tadi yang nantinya akan saya laksanakan untuk meningkatkan kompetensi saya, khususnya pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih sudah ada masukan yang berkesan bagi saya Bu. Insya Allah akan saya terangkan. Terima kasih Bu Am atas feedback yang begitu baik. Jadi kita harus kita harus menghilangkan bahwa supervisi itu menakutkan. Supervisi itu bisa dilakukan dengan menyenangkan dan nyaman. Serta supervisi ini kita anggap curhat gitu ya, biar tidak ada beban antara observer dan yang diobservasikan. Siap. Terima kasih. Lain waktu kita akan bertemu kembali. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.